Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Thumma assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Anak-anakku semuanya, ketika kita ditanya apa yang paling berharga dalam hidup kita, apa yang paling bermakna di dalam hidup kita, inilah suatu pertanyaan yang harus kita jawab dengan sejujur-jujurnya. Siapa yang paling berharga di dalam hidup dan kehidupan kita ini? Tentu selaku kita umat Islam, Allah dan Rasulnya adalah yang paling berharga dan tak mungkin ternilai dengan materi. Namun kita harus ketahui, setelah Allah dan Rasulnya, siapa lagi kiranya yang berharga dalam hidup kita, yang patut kita sayangi dan yang patut kita cintai dan yang patut kita hormati. Tak lain mereka adalah kedua orang tua kita, ibu yang telah melahirkan kita, ayah yang bersusah payah untuk mencari nafkah, untuk membelanjai kita, mereka yang telah membesarkan dan mendidik kita hingga dewasa saat ini, mereka yang bekerja keras, memeras keringat demi membiayai hidup kita, demi membiayai sekolah kita, bahkan mereka rela menahan lapar demi mengenyangkan perut kita. Mereka rela menahan kantuk ketika kita masih kecil menangis di malam hari. Mereka senantiasa menampakkan muka ceria ketika di hadapan kita, sekalipun kita waktu itu berbuat salah. Tetap mereka menampakkan wajah yang ceria. Bahkan mereka menahan sakit ketika kita sakit. Sungguh besar jasa mereka. Mereka senantiasa membasuh muka dengan wudu di kala malam untuk memanjatkan doa agar kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang bisa mendoakan mereka nanti ketika mereka sudah tiada, ketika mereka sudah masuk ke dalam kubur. Hanya itu yang diharapkan mereka, bisa menolong mereka ketika orang tua kita sudah di dalam kubur. Maka oleh karena itulah mereka menyekolahkan kita ke pondok ini agar kita bisa berilmu, agar kita bisa berakhlak, agar kita bisa mensolatkan mereka nanti ketika mereka meninggal dunia. Tidak lagi orang lain, tidak lagi kita minta tolong kepada orang lain untuk mengimami jenazah orang tua kita, tetapi yang mereka inginkan adalah kita yang akan mengimami mereka, yang menjadi imam.
dan yang akan mendoakan mereka dan mentalqinkan mereka ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam kubur. Itu yang diharapkan mereka. Tahukah kita ketika ibu kita dulu melahirkan kita ke dunia ini, ibu kita berada di persimpangan antara hidup dan mati. Bahkan beliau rela meninggal demi menyelamatkan nyawa kita. Tahukah kita bagaimana perasaan ayah ketika ibu kita akan melahirkan kita? Beliau pun berada di antara dua pertanyaan. Bagaimana keadaan ibu kita dan bagaimana kita? Bagaimana kalau ibu kita meninggal dunia? Bagaimana pula kalau kita yang meninggal di waktu itu? Sungguh tak terkira pengorbanan mereka. Namun sudahkah kita mendoakan mereka semua? Sudahkah kita mengingat jasa-jasa mereka? Sudahkah kita mengenang dan berusaha untuk membalas pengorbanan mereka? Walaupun kita mengetahui tak bisa kita membalas jasa mereka, tetapi tetap kewajiban kita untuk berusaha berbuat baik kepada diri mereka. Inilah saatnya kita untuk berbuat baik kepada diri mereka dengan berakhlak baik, menuntut ilmu dengan bagus, sehingga kita di waktu pulangnya nanti berhadapan dengan mereka, berjumpa dengan mereka dengan senang hati, karena mereka melihat kita dalam keadaan berakhlak, berilmu, bahkan bisa mengajari mereka dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Bangga hati mereka. Begitu juga kami, terkhusus Abuya kita, sangat bangga ketika melihat kalian berakhlak, beradab. Walaupun kami tidak mengeluarkan kata-kata, walaupun kami kadang diam ketika melihat kalian berakhlak, tetapi kami merasakan kebanggaan yang luar biasa ketika melihat kalian berakhlak dan beradab. Tetapi untuk kalian ketahui betapa hancurnya hati seorang guru ketika melihat kalian tidak berakhlak, ketika melihat kalian melakukan sesuatu hal yang bukan sama sekali diperintahkan. Anak-anakku semuanya, begitu juga dengan orang tua kita. Sungguh tak terkira pengorbanan mereka orang tua kita. Begitu banyak pertanyaan yang bisa kita dapatkan kalau kita mendengar kedua orang tua. Cobalah kita sedikit membayangkan wajah kedua orang tua kita yang sudah sayu, karena mungkin keletihan yang terus ditahankannya, karena keinginan mereka agar kita bisa tersenyum. Sudahkah kita curahkan cinta dan kasih sayang kepada mereka? Marilah kita berusaha untuk merubah pola hidup kita. Mari kita berikan kasih dan cinta kita kepada kedua orang tua kita. Mari kita buktikan bahwa dalam setiap desah nafas kita terhimpun doa untuk kedua orang tua kita. Nah, anakku semuanya, mari kita berikan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Mari kita doakan kedua orang tua kita dengan hati yang khusyuk agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kedua orang tua kita. Mari kita berikan perhatian lebih kepada kedua orang tua kita. Mari kita selalu berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena apa yang kita lakukan saat sekarang ini, sesuatu yang kita lakukan saat sekarang ini, perbuatan yang sering kita lakukan saat sekarang ini kepada kedua orang tua, maka itu insya Allah akan dilakukan oleh anak keturunan kita nantinya kepada kita. Jadi kalau kita berkeinginan agar anak keturunan kita melakukan hal yang baik kepada diri kita, maka saat ini selagi masih ada kedua orang tua kita, maka lakukanlah hal yang baik kepada kedua orang tua kita. Selalulah mendoakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku, menyayangi aku sewaktu kita masih kecil. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa ibu kami ya Allah. Sayangi mereka
sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan utusan-Mu, juga kepada keluarganya. Istimewakan mereka dengan kesejahteraan-Mu yang paling mulia serta rahmat, keselamatan dan keberkahan. Istimewakan pula ya Allah kepada kedua orang tua kami dengan kemuliaan dan kesejahteraan-Mu, wahai yang Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah kami pengetahuan untuk mengetahui apa yang mesti kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Berilah kami kemampuan mengetahui semua kewajiban ilmu secara sempurna. Lalu bawalah kami menuju kepada apa yang Engkau tunjukkan. Berikanlah kami kemampuan melaksanakannya sesuai yang telah Engkau putuskan pada kami, sehingga kami tak luput mengamalkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Tidak pula diberatkan oleh beban kewajiban yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, buatkanlah kami takut kepada kedua orang tua kami, seperti rasa takut kepada penguasa yang tegas. Buatlah kami berbakti kepada keduanya sebagaimana kebajikan seorang ibu yang pengasih. Jadikan ketaatan kami dan kebaktian kami kepada kedua orang tua kami sebagai rasa kasih yang lebih menyenangkan hati daripada tidurnya orang-orang yang mengantuk, dan lebih terasa segar di dada daripada segarnya minuman orang-orang yang haus, sehingga kami bisa mendahulukan keinginan mereka daripada keinginan kami sendiri. Sebab kami terlalu sangat egois ya Allah, sebagai anak yang selalu menuntut semua keinginan kami, tapi kami tidak pernah memikirkan bagaimana penderitaan dan perasaan kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, dan berilah kami petunjuk sehingga bisa mengutamakan keridhaan dari kedua orang tua kami. Ya Allah, rendahkanlah suara kami di hadapan mereka, hiasilah ucapan kami dengan kata manis kepadanya, lembutkanlah setiap tingkah dan kelakuan kami, isilah hati kami dengan rasa kasih sayang kepada mereka. Begitu juga kepada guru-guru kami, tolong kami ya Allah agar bisa menjadi murid-murid yang berakhlak, yang beradab, yang menghormati kepada guru-guru kami. Salah satu jalan dalam mendapatkan ilmu adalah dengan menghormati guru, sehingga keberkahan ilmu akan kami dapatkan ya Allah. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka, kebaikan orang-orang tua kami, kebaikan guru-guru kami atas pendidikan yang diberikan kepada kami, dan berilah ganjaran penghargaan kepada mereka, karena mereka telah memuliakan kami, serta peliharalah mereka sebagaimana mereka memelihara kami di waktu masih kecil, mereka orang tua kami. Ya Allah, apapun yang menimpa mereka, apakah itu berupa kesalahan yang kami perbuat, tingkah laku yang tidak menyenangkan, atau kelalaian yang kami perbuat, jadikanlah itu semua sebagai penembus dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka, menambah kebaikan mereka. Wahai yang Maha Kuasa, yang merubah segala kesalahan menjadi kebaikan yang berlipat ganda, ya Allah, ampunilah kesalahan yang mereka orang tua kami perbuat pada kami, berupa perkataan atau perbuatan yang kelewat batas, atau menyia-nyiakan hak kami, atau melalaikan kewajibannya. Maka semua itu kami serahkan segala yang baik kepada mereka, dan kami mengharap Engkau ya Allah mengampuni kesalahan mereka. Kami tidak menuduh mereka, tidak pula melalaikan berbakti pada mereka, dan tidak pula mencela segala yang diperbuatnya kepada kami. Kami merelakannya, karena merekalah yang justru berhak atas diri kami sendiri, yang lebih mulia berbuat baik kepada kami, yang merupakan karunia besar buat kami, daripada kami menuntut keadilan atau membalas mereka sesuai perbuatannya. Bagaimana ya Allah, panjangnya masa depan, panjangnya masa mereka mengurus kami. Bagaimana pula beratnya kelelahan mereka dulu dalam menjaga dan memelihara kami. Bagaimana pula pengorbanan mereka dulu dalam melapangkan hidup kami. Sungguh besar jasa mereka dalam mengurus pentingnya kami. Kami tak mampu membalas kebaikan mereka hanya dengan melaksanakan semua kewajiban kami kepada mereka, dan kami tidak mampu memenuhi semua kewajiban berbakti kepada mereka.
Ya Allah, limpahkanlah sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Wahai yang terbaik dimintai, wahai yang terbaik dimohonkan pertolongan, tolonglah kami. Wahai yang terbaik dimintai harapan, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Tolong kami dalam menuntut ilmu ini ya Allah, agar tidak sia-sia pengorbanan kedua orang tua kami, agar tidak sia-sia pengharapan orang tua kami. Janganlah Engkau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang durhaka kepada orang tua kami, dan jangan pula masukkan kami ke dalam anak-anak yang durhaka, murid-murid yang durhaka kepada guru-guru kami. Hari di mana semua jiwa akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, dan mereka tidak akan dizalimi. Ya Allah, limpahkanlah sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta keturunannya. Istimewakan pula kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kepada ayah dan ibu dari hamba-hambamu yang beriman. Wahai yang Maha Penyayang, ya Allah, bila ampunanmu Engkau dahulukan kepada mereka orang tua kami, maka berikanlah mereka kesempatan memberikan syafaat kepada kami. Dan jika ampunanmu Engkau dahulukan kepada kami, maka berilah kami kesempatan untuk memberi syafaat kepada mereka, sehingga kami bisa berkumpul dengan kasih sayang-Mu di negeri kemuliaan-Mu dan di tempat maghfirah-Mu. Sesungguhnya Engkau ya Allah, pemilik karunia yang agung dan pemilik keberkahan yang tak pernah henti. Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi. Anak-anakku semua, mari kita renungkan dan kita datangkan kesadaran diri kita tentang siapa kita, lagi di mana kita saat sekarang ini, lagi ngapain kita, agar kita bisa mengetahui tugas-tugas kita yang sebetulnya tidak hanya menyia-nyiakan keinginan kedua orang tua kita. Sanggupkah kita melihat kedua orang tua kita meneteskan air matanya ketika dia melihat kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya? Menangis mereka. Begitu juga guru-guru kalian semuanya. Oleh sebab itu, selalulah minta pertolongan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita dalam menuntut ilmu ini. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya. Ucapkan dengan kesadaran hati dengan semua kesalahan-kesalahan, baik kesalahan kepada kedua orang tua, begitu juga kesalahan-kesalahan kepada guru-guru.
kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tidur mereka.